Bab 1071 Kaisar Minggu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Panel properti. Nama, Si Yuxiao. Ras klan Kaisar Ziming. Level kualifikasi, benar-benar Kaisar Minggu Titus. Level ranah, Wu Zuan Wudi. Level serangan, Wu di peringkat ke-6. Level pertahanan, Wu di peringkat ke-6. Level senfa, Wu di peringkat ke-6. Level ketahanan, Wu di peringkat ke-6. Level roh, ranah Kongni. Teknik penguasaan, Sutra Hati Ming Ungu, Kaisar Jing Kuno Ming, level Kaisar, Dacheng Pedang Bingji, level Kaisar, Xiao Cheng, Sishulin, level Kaisar, Xiao Cheng, Wu Qianye, level Xian, penyempurnaan, Bulan Berkabut, level Xian, penyempurnaan. Kaisar Mingguo, apa ini? Ekspresi Sulang tetap tidak berubah, tetapi dia sedikit bersemangat. Cukup dengan panel atribut yang biasa-biasa saja, dan akhirnya melihat sesuatu yang baru hari ini. Bersamaan dengan itu, Sulang juga terkejut dengan kekuatan Si Yuxiao. Si Yuxiao jelas hanya Wu di peringkat 5, tetapi ia memiliki kekuatan Wu di peringkat 6. Selain Xuan-Xuan, Sulang telah melihat seseorang yang dapat melompati musuh di wilayah Kaisar Wu. Selain itu, 23 Wudi, termasuk dirinya, juga memiliki kekuatan Kaisar Jiaoqin Wudi dan Sun Sheng. Ada sangat sedikit Wudi-Wudi dengan 5 putaran, sebagian besar Wudi adalah 3 putaran dan 4 putaran, dan ada beberapa Wudi dengan 2 putaran seperti Niqianzu. Dan Si Yuxiao ini juga telah berlatih 3 latihan tingkat Kaisar. Keterampilan abadi itu bukan hal biasa, mereka benar-benar layak menjadi leluhur. Sulang mendesah dalam hatinya, dan segera membuka panel properti Si Yuxiang. Namun, Si Yuxiang ini sangat biasa, bukan janin Kaisar Ming kuno, dan ia hanya berlatih 1 latihan tingkat Kaisar dari kitab suci Kaisar Ming kuno dan beberapa latihan tingkat abadi. Saya pikir itu hanya waktu yang singkat setelah menerobos ke peringkat pertama Wudi, dan sama sekali belum mengalami lebih banyak latihan. Saat ini, apa, rekan Taois ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Si Yu tersenyum penasaran dan menatap Sulang. Ini adalah Taois Sulang. Kaisar Jiaoqin Wu memperkenalkan sambil tersenyum, dia baru saja bermigrasi dari pecahan daratan ke benua Changlan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Ximingsu. Tentu saja rekan Si Yu belum pernah melihatnya. Kata ini jatuh di telinga Si Yuxiao, tetapi matanya berbinar. Ternyata itu adalah rekan Sulang. Selain itu, rekan Sulang juga bermigrasi ke benua Changlan. Si Yu datang ke Sulang dengan senyum lebar di wajahnya, tampak seperti saling memandang dengan getir. Si Yuxiang tampak agak terkejut, dan segera mengikuti Si Yuxiao ke Sulang. Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut ketika dia melihat 2 pria yang antusias di depannya. Saudaraku, kami tidak mengenalmu, kamu begitu bersemangat, itu akan membuat orang berpikir bahwa kamu memiliki tujuan yang berbeda. Tentu saja, ini hanya ludah di hatiku. Aku juga mendengar bahwa klan Kaisar Ziming bermigrasi, tetapi kita ditakdirkan. Sulang tersenyum tipis. Dia juga tahu bahwa Si Yuxiao begitu antusias padanya, sebenarnya, dia ingin tetap hangat. Bagaimanapun, semua orang asing, tidak hanya dikucilkan dari dunia, tetapi juga rentan dikucilkan oleh Wudi lainnya. Baru saja, Si Yuxiao mengarang banyak poin di mana Sulang dikucilkan dan diganggu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Sulang tidak hanya tidak ditolak oleh dunia, tetapi dia juga menjalin persahabatan dengan Wudi yang hebat. Bertemu dengan Taois Sulang di sini benar-benar membuatku merasa seperti bertemu teman lamaku di negara lain. Si Yu tersenyum dan mendesah, lalu berkata dengan lebih antusias, masalah ini sudah terjadi, dan Taois Sulang dan aku akan membicarakannya di malam hari, dan kita akan tidur. 2 ungkapan yang diucapkan Si Yu sambil tersenyum sebenarnya sangat serius dan menggambarkan saudara dan teman yang baik. Namun, Sulang masih merasakan bahwa ada sedikit filosofi. Batuk, jika ada kesempatan, ekspresi Sulang tetap tidak berubah, dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku harus berbagi pengalaman latihanku dengan sesama Taois dan membahas dao seni bela diri, tentu. Si Yuxiao segera menjawab, sejujurnya, Sulang tidak sopan. Dia benar-benar ingin mengobrol dengan Si Yuxiao, karena dia benar-benar penasaran dengan dunia di luar benua Changlan. Klan Kaisar Ziming adalah kaisar yang diasingkan. Sebelum benua Changlan tenang, dia tidak tahu berapa banyak dunia yang telah dia lalui dan berapa banyak hal yang telah dia temui.
Itu saja yang ingin diketahui Sulang. Selain itu, si Yuxiao adalah janin Kaisar Minggu. Sulang juga sangat penasaran dengan tubuh misterius ini. Pada saat ini, Kaisar Jiao Qinwu tersenyum dan berkata, "Belum terlambat, ayo kita pergi ke tempat terlarang Kaisar. Silakan ikuti aku." Si Yu tersenyum dan mengangguk, melambaikan tangannya untuk membubarkan 20 wuxian, lalu terbang ke depan bersama si Yuxiang dan memimpin jalan. Sebelum datang, Kaisar Jiao Qinwu telah menghubungi si Yuxiao. Kalau tidak, jika sekelompok besar orang bergegas masuk, si Yu tidak bisa tersenyum sama sekali. Jika itu menyebabkan kesalahpahaman, itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Sulang dan Kaisar Wu lainnya terbang maju bersama si Yuxiao, dan setelah beberapa formasi teleportasi, mereka tiba di dataran ungu. Berhenti di formasi teleportasi besar, Sulang melihat ke kejauhan, tetapi melihat petak-petak padang rumput ungu menutupi bumi. Napas tanah ini sangat mirip dengan wilayah kematian Kaisar. Tetapi tampaknya telah berubah kemudian, menanam tanaman sehingga tidak lagi menjadi tempat yang mati. Sulang menyipitkan matanya dan merasakannya tanpa suara, namun, pintu masuk ke tanah terlarang Kaisar pasti ada di sini. Sambil memikirkannya, Sulang terus melihat ke kejauhan. Di persimpangan langit dan bumi, ada altar besar dengan patung yang dibangun di atasnya. Lihatlah lebih dekat, ternyata itu sama dengan Xuan Yu, patung Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9. Berkat Kaisar Xuan Yu, saya dapat memimpin suku untuk menetap di benua Changlan. Si Yuxiao dan si Yuxiang membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada patung itu. Dengan tindakan ini, bantuan Wudi lainnya tiba-tiba meningkat. Si Yuxiao dan si Yuxiang memberi hormat, lalu terus memimpin para kaisar ke patung itu. Tak lama kemudian, patung Kaisar Wudi dari Jiushuan yang tinggi dan megah muncul di hadapannya. Menatap wajah patung yang sudah dikenalnya itu, Sulang tak dapat menahan diri untuk tidak merindukan lelaki tua yang baik hati itu di tanah terlarang Kaisar, dan dia tidak tahu apakah dia telah menyatu dengan Yuan Yue atau apakah dia telah berkorban. Tepat ketika Sulang sedang berpikir liar, sebuah bola bundar seukuran kepalan tangan terbang dari kejauhan, dan terbang memutar dan memutar tanpa aturan. Sulang melihat bola itu dari jauh ke dekat, dan menggunakan pengenalan senjata, dia segera mengenali bahwa bola itu adalah alat peraga aneh yang dapat menandai pintu masuk ke ruang yang berbeda. Ternyata pintu masuk ke area terlarang Kaisar telah lama ditemukan, dan juga telah ditandai. Sulang mengangguk dan berpikir dalam hati, yaitu, kunci pintu masuk belum ditemukan, jadi aku tidak bisa membukanya sejauh ini. Sungguh, si Yu tersenyum ketika dia melihat bola itu bergerak dari jauh ke dekat, dan berkata kepada Kaisar Jiao Qin dan Wudi lainnya, pintu masuk ke area terlarang Kaisar ada di sini. Aku berharap yang terbaik untuk kalian. Semua berbicara. Dia membawa generasi mudanya si Yuxiang dan berdiri di samping. Jelas, klan Kaisar Ziming tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk tanah terlarang Kaisar. Kaisar Jiao Qinwu mengangguk kepada si Yu sambil tersenyum, dan kemudian berbalik untuk melihat para kaisar. Kali ini aturan penjelajahannya sama dengan tanah terlarang Kaisar. Apakah semua orang siap? Siap. Satu persatu, Kaisar Wu membuka alam semesta kehidupan, melepaskan Kaisar Semu dan Wuxian di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang pernah berpartisipasi dalam ujian tanah terlarang Kaisar sebelumnya, seperti Xiang Jiliu dan yang lainnya. Dalam sekejap, lebih dari 200 Wuxian dan Kaisar Zun muncul di sekitar. Sulang menggerakkan sudut mulutnya karena malu. Dia bahkan melupakannya, dan dia sama sekali tidak menyiapkan tenaga. Namun, dia tidak repot-repot membiarkan Zundi yang kosong dan yang lainnya datang untuk sementara waktu, dia tetap memanggil kecap kemudian. Sulang tersenyum tipis, semua orang tahu bahwa orangku terlalu lemah untuk ikut campur. Nada bicaranya tampak sedikit tidak berdaya dan sedih. Di sebelahnya, si Yuxiao dan si Yuxiang saling melirik, dan mereka semakin yakin bahwa Sulang ditolak oleh para kaisar, jadi mereka menyerahkan warisan penjelajahan tanah terlarang Kaisar begitu saja. Menghela napas dalam hati, tertawa, dan kedua kaisar siang memandang Sulang, mereka merasakan simpati bagi orang-orang yang gugur. Pada saat yang sama, para kaisar benua Changlan sangat malu, jadi mereka membujuk Sulang untuk mengirim orang untuk berpartisipasi. Teman-teman Taois Langdi harus mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ya, tidak semua kekuatan untuk merebut warisan Wu di tingkat ke-9. Tidak buruk, itu pasti berdasarkan akal, dan bahkan jika itu semua berdasarkan kekuatan,
Kaisar Semu di bawah komando Kaisar Lang tidak lemah. Ya, petik 2. Kata-kata ini jatuh ke telinga Xiao dan Kaisar kedua, dan tiba-tiba berubah menjadi wajah palsu dan jelek. Terutama melihat adegan di mana Kaisar Ling Juewu mencibir Su Lang berulang kali, keduanya langsung mengutuk dalam hati, sekelompok orang munafik, dan penjahat sejati tidak tergantikan. Bujukan semua Wudi. Tentu saja, Su Lang terus menolak. Saat itu, para kaisar tidak punya pilihan selain menyerah membujuk Su Lang, dan malah mengatakan sesuatu seperti, kali ini aku mewarisi kebaikan teman-teman Taoist Langdi. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa Su Lang telah memutuskan untuk menyelinap ke area terlarang secara diam-diam untuk membuat masalah. Setelah 1 episode, masuklah topiknya. Kaisar Jiao Qinwu menunjuk ke bola yang terus terbang, dan menatap Su Lang dengan nada meminta maaf, aku akan merepotkan Kaisar Lang lagi. Sepotong kue, Su Lang tersenyum tipis, melirik Kaisar Ling Juewu tanpa jejak, dan melihat wajahnya menjadi hitam. Su Lang terlalu malas untuk melawan Kaisar Ling Juewu, dan datang tepat di depan bola yang terus bergerak. Dekomposisi sekali klik, ketika fungsi sistem yang tidak masuk akal digunakan, baling-baling bola hancur untuk pertama kalinya, dan segera memperlihatkan formasi segel di dalamnya. Meskipun formasi segel berbeda dari area terlarang Kaisar, formasi itu hampir tidak dapat lolos dari nasib hancur. Segera setelah itu, ada penghalang ruang yang ketat. Penghalang ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan penghalang ruang di pintu masuk tanah terlarang Kaisar, tetapi kekuatan Su Lang telah meningkat 1 tingkat lagi, dan tentu saja lebih mudah untuk membukanya. Aturan ruang, pikir Su Lang, kekuatan aturan bertindak pada penghalang ruang. Garis ritme spasial di dalam penghalang tiba-tiba menjadi berantakan, dan seluruh penghalang menjadi sangat tidak stabil. Dengan cepat, garis ritme spasial benar-benar rusak, hanya menyisakan penghalang khusus yang terdiri dari aspirasi maha kuasa. Kali ini, giliran manusia perkakas Zhou Yu untuk tampil. Zhou Yu, keluarlah. Su Lang melemparkan manik-manik kecil dan mengubahnya menjadi saluran spasial. Segera, sosok Zhou Yu terbang keluar dari dalam. Setelah beberapa hari pemulihan, kulitnya tampak jauh lebih baik. Tentu saja, dalam beberapa hari, dia tidak dapat mengumpulkan banyak keinginan dupa, dan pemulihan kekuatannya sendiri hampir tidak membaik. Setelah Zhou Yu muncul, semua kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan emosi lagi, dan Kaisar Yu Wu terjerat sampai akhir ini. Sebagai teman baik Zhou Yu, Kaisar Ling Juewu bahkan lebih tegang, dan keengganan serta kebenciannya semakin kuat. Sangat disayangkan bahwa teman baiknya telah mengabaikannya dan telah sepenuhnya menjadi manusia perkakas Su Lang. Pada saat yang sama, Si Yuxiao dan Si Yuxiang juga diam-diam terkejut. Mereka mengenal Zhou Yu, dan mereka terkejut saat melihat Zhou Yu terlihat seperti ini. Su Lang tidak peduli dengan reaksi semua orang. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Su Lang menunjuk ke pintu masuk ke area terlarang dan bertanya kepada Zhou Yu dengan ringan. Tahu. Zhou Yu mengangguk, lalu berkata dengan ragu-ragu, namun, setelah membuka area terlarang ini, aku khawatir aku akan segera jatuh ke alam peri bela diri, dan mungkin bahkan alam suci bela diri tidak dapat mempertahankannya. Saat dia berbicara, hati Zhou Yu tiba-tiba menjadi getir lagi. Su Lang mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan Zhou Yu. Sejujurnya, dia tidak ingin Zhou Yu menjadi terlalu lemah. Untungnya, Su Lang dengan cepat memikirkan sebuah cara, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke negeri ajaib bela diri. Su Lang mendecakkan sudut mulutnya, dan mengeluarkan sebuah kotak dari ruang penyimpanan. Itu adalah kotak langit yang berbeda untuk memelihara pohon Tehuyu. Ini, Zhou Yu menatap kotak di tangan Su Lang dengan wajah penuh kebingungan. Masuk saja ke dalam, Su Lang melambaikan tangannya, kotak langit yang berbeda itu membuka saluran ruang, dan terdengar isapan. Zhou Yu tampak khawatir, tetapi tidak bisa menahannya, dan langsung tersedot ke dalam kotak langit yang berbeda. Sesaat, ada ruang yang luas di depan Zhou Yu. Tanah tampak hitam legam, seolah-olah telah tercemar. Di tengah tanah hitam itu, ada tanaman aneh setinggi puluhan meter. Ia memiliki 3 cabang dan 3 daun. Tanaman ini adalah pohon Tehuyu. Meskipun itu adalah bibit, ia sangat besar. Jejak dupa, kekuatan keinginan menguap dari 3 daun, berubah menjadi awan, bertahan lama. Itu adalah keinginan dupa, dan begitu murni, tidak ada dupa negatif sama sekali. Zhou Yu, yang sangat terkejut,
bergegas maju dengan cepat, melahap dupa dan kekuatan harapan. Dalam sekejap, Zhou Yu merasa bahwa jiwanya telah disublimasikan, dan banyak emosi negatif terhapus. Dia menjadi damai, seolah-olah memasuki mode bijak. Namun, Zhou Yu tidak menyerap aspirasi dupa terlalu lama, jadi dia diusir keluar dari ruang kotak langit yang berbeda oleh Sulang. Bagaimana? Apakah kamu kenyang? Sulang tampak geli, bekerjalah saat kamu kenyang. Ya, Zhou Yu menganggukkan kepalanya dengan tenang, seolah-olah sudah ada tanda tidak bisa marah. Melihat ini, Sulang menarik napas, dan diam-diam berkata lagi, dupa itu sangat beracun dan mengerikan. Selanjutnya, di bawah perintah Sulang, Zhou Yu menggunakan kekuatan maha kuasa untuk melemahkan penghalang di pintu masuk ke area terlarang. Ketika Zhou Yu terengah-engah dan hendak jatuh ke alam Wuxian, Sulang memasukkannya ke dalam kotak langit yang berbeda, lalu mengeluarkan pedang Yutian. Wow, guru, apakah kamu merindukanku? Apa yang dilakukan Tuan pada Xiao You lagi kali ini? Semangat Xiao You muncul, dan bersamanya, ada kata-kata yang sangat menyesatkan. Ini hampir menjadi B-game-nya. Sungguh, para kaisar menatap gadis cantik Xiao You sebentar, dan Sulang sebentar, mata mereka berubah. Wow, aku tidak menyangka kau menjadi Langdi seperti itu. Wow, Langdi benar-benar tahu cara bermain. Batuk, Sulang batuk tanpa suara dan menatap Xiao Yu dengan ganas, tidak cukup hanya dengan diam. Tuan, kau membunuhku. Xiao Yu mendengus dan mendengus, lalu berbalik dan masuk ke dalam tubuh. Aksi, Sulang memegang dahinya dengan tangannya dan segera mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Dengan cepat, Sulang menjadi tenang, matanya memadat, dan sedikit bahaya menyebar. Sampai pada saat tertentu, mesin Qi mandek hingga ekstrim. Pedang patah, Sulang minum seumur hidup, dan pedang panjang di tangannya langsung tertusuk. Aku melihat cahaya pedang yang menggelegar menembus penghalang pintu masuk ke area terlarang dalam sekejap. Ding! Retak, kedengarannya seperti porselen yang retak, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya retak di pintu masuk ke area terlarang. Namun berbeda dengan saat area terlarang kaisar dibuka. Pada saat berikutnya, kegelapan, kejahatan, pembusukan, dan energi kotor yang tak berujung meresap dari celah penghalang. Apa? Bau! Seruan Xiao You datang dari pedang Yutian. Bagaimana situasinya? Sulang tampak terkejut dan dengan cepat menarik pedang Yutian. Kaisar Wu yang lain juga melihat ke arah pintu masuk area terlarang dengan mata terbelalak, dan mereka semua tampak terkejut. Dan pada saat ini, retakan pada penghalang pintu masuk mulai robek secara otomatis, semakin cepat dan semakin cepat. Robek, retakan terus meluas, dan seluruh penghalang pintu masuk dengan cepat tertutup. Tidak hanya itu, retakan ini terus menyebar, merobek semua ruang di dekat pintu masuk area terlarang. Ada juga retakan hitam yang mengerikan mulai dari penghalang pintu masuk. Titik, langsung ke langit. Gemuruh, aliran aura jahat yang gelap dan dekaden menyembur keluar seperti banjir, dan bergegas ke Sulang dan yang lainnya dalam sekejap. Sesaat, Sulang merasakan semua aura negatif dalam gelombang hitam itu. Tidak hanya ada kekuatan aturan gelap, tetapi juga banyak aspirasi negatif, dan bau busuk orang mati. Bahkan ada beberapa jiwa yang meratap dan terdistorsi. Saat berikutnya, 5 elemen yin dan yang menyegel formasi kaisar. Sulang menyipitkan matanya, dan formasi itu langsung selesai. Aku melihat serangkaian penghalang susunan muncul dari udara tipis, membentuk penjara melingkar, menjebak semua kekuatan gelap dan busuk yang menyerbu keluar darinya. Ini adalah formasi segel tingkat kaisar yang dibuat oleh Sulang menggunakan 5 elemen, yin dan yang, dan formasi segel kekaisaran di pintu masuk area terlarang. Dalam sekejap, gelombang hitam yang tampaknya menelan seluruh padang rumput ungu itu ditekan oleh Sulang. Formasi yang begitu kuat, mungkinkah rekan Taois Langdi menggunakan formasi senior Tongtian untuk mengaturnya? Namun, bagaimana formasi ini memberiku perasaan yang familiar? Apakah karena aku salah melihatnya? Dari alam Kaisar King Yu, lelaki tua King Xiao yang memiliki sedikit persahabatan dengan Sulang melihat pemandangan ini, dan wajahnya terkejut. 3 anggota alam Kaisar King Yu lainnya, Su Wen, Chang Kong, dan Fu Chen Wudi, bahkan lebih terkejut, rahang mereka ternganga. Pada saat yang sama, Langdi Dao pendekatan yang bersahabat, yah, itu ditekan sekaligus. Ini adalah formasi Kaisar bela diri peringkat 7, Kaisar Lang terlalu kuat. Ya,
Saya khawatir Tuan Jiao Qinwu akan sulit dibuka. Ketika Kaisar Wu lainnya melihat formasi sulang, mereka terkejut dan bertepuk tangan, dan ada sedikit rasa kagum di hati mereka. Si Yuxiao dan si Yuxiang juga memiliki pemahaman baru tentang sulang. Tanpa diduga, Taois Wudi yang berduka ini akan memiliki metode formasi yang begitu kuat. Tepat pada titik ini, teman ini tenang. Ketika Kaisar Ling Juewu menyaksikan pemandangan ini, dia hampir menjadi hitam dan pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sulang dapat mengatur formasi Kaisar bela diri peringkat ke-7. Jika ini menjebaknya di dalam, bukankah dia akan dipenjara seumur hidup? Pada saat ini, Kaisar Ling Juewu benar-benar ketakutan. Melihat surga yang menyedihkan, dia baru mencapai level Wu di 4 kali. Di hadapan sulang, musuh yang melemparkan 8 teknik tingkat Kaisar sesuka hati untuk dijual, dan juga dapat mengatur formasi tingkat Kaisar 7 tingkat, dia benar-benar terlalu lemah. Belum lagi Kaisar Ling Juewu menjadi takut. Setelah para Kaisar memuji sulang, mereka membuka kekuatan mental mereka dan menjelajahi formasi kekaisaran segel yin dan yang 5 elemen. Tanah terlarang Kaisar ini berbeda dari tanah terlarang sebelumnya, yang benar-benar mengejutkanku. Kami tidak dapat mendeteksi bagian dalam bekas tanah terlarang Kaisar Wu tingkat ke-9, tetapi sesuatu tampaknya telah terjadi pada tanah terlarang Kaisar, dan kami harus menyelidikinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Aku harap tidak ada yang terlalu serius akan terjadi. Petik 2 petik 2. Sulang juga ingin tahu persis apa yang terjadi pada area terlarang Kaisar, jadi tata letak susunan tidak membatasi eksplorasi kekuatan mental. Satu persatu, kekuatan spiritual Kaisar Wu mengalir ke dalam formasi Kaisar tersegel, melewati berbagai kekuatan gelap dan dekaden, dan maju menuju celah di penghalang. Tidak, itu tidak bisa lagi disebut celah penghalang. Retakan yang dibuka oleh pedang Yutian telah berubah menjadi lubang besar. Namun, sebelum kekuatan spiritual para kaisar melewati gua penghalang, mereka mendengar suara sorak-sorai datang darinya. Hahaha, akhirnya aku bisa meninggalkan dunia hantu ini, Husiksi, kehidupan baruku akhirnya tiba. Ada kesedihan yang mendalam dalam suara gembira itu. Tampaknya orang malang itu telah melalui penderitaan dan siksaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum dibebaskan. Jumlah, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di tanah terlarang? Para kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan heran. Sulang juga mengangkat alisnya, jejak keceriaan muncul di wajahnya. Aku pikir sebelumnya bahwa daerah terlarang kaisar ini sama dengan daerah terlarang kaisar. Masuklah untuk menyelesaikan beberapa ujian yang membosankan, lalu tahan rasa malu dan ambil benda-benda di luar tubuh dari warisan tubuh kaisar. Tanpa diduga, sebuah peristiwa yang mengguncang bumi tampaknya telah terjadi di daerah terlarang kaisar. Saat ini, pria yang bersorak dan berteriak itu akhirnya berhasil menembus penghalang pintu masuk. Pria itu mengenakan pakaian hitam yang sobek, janggut dan rambutnya kusut, sangat malu, dengan kegembiraan yang aneh, seperti gelandangan sakit jiwa yang telah lama hidup di jalanan. Namun, Sulang dan semua kaisar Wu terkejut. Karena pria seperti gelandangan ini ternyata adalah seorang kaisar Wu. Meskipun itu hanya giliran kaisar Wu, itu juga kaisar Wu. Siapa pria ini? Semua orang, termasuk Sulang, memiliki pertanyaan. Terutama Sulang, sebagai salah satu kandidat yang menyimpan ingatan tentang tempat terlarang kaisar, dia jelas tahu pengaturan 9 revolusi kaisar Wu. Masuk akal, di daerah terlarang kaisar, seharusnya hanya ada satu kaisar bela diri, Xuan, dan sisanya, yang terkuat hanyalah seniman bela diri sistem dupa tingkat kuasosian. Namun, sekarang seorang kaisar Wu yang sebenarnya bergegas keluar. Dan kaisar Wu ini juga sedikit aneh. Tubuhnya penuh dengan aspirasi dupa negatif, dan pikirannya hampir terkikis, jadi dia tampak seperti pasien sakit jiwa yang parah. Di area terlarang tubuh kaisar, Kaisar Wudi yang menerobos dengan dupa negatif dan kekuatan kemauan. Pasti ada hutan Tehuyu di area terlarang kaisar, dan sebagian besar dupa negatif akan diserap dan disegel oleh akar pohon Tehuyu. Aspirasi dupa negatif yang mengalir di luar seharusnya tidak cukup untuk memadatkan seorang Wudi, tetapi sekarang telah muncul. Sulang sedikit mengernyit, dengan cara ini, hutan Tehuyu takut ada yang tidak beres, dan pasti ada yang salah dengan Xuan di area terlarang kaisar. Xuan dapat dikatakan sebagai inti dari area terlarang kaisar, penguasa tertinggi seluruh dunia,
dan objek pemujaan serta sumber kekuatan bagi semua pejuang sistem dupa. Jika sesuatu terjadi pada Xuan-Xuan, itu berarti seluruh dunia akan menderita. Aura dekaden orang mati dan jiwa yang meratap dalam gelombang gelap sebelumnya jelas tidak dihasilkan oleh beberapa makhluk mati. Bagaimanapun, baru saja membuka celah di dunia tubuh kaisar. Di celah itu, begitu banyak gelombang kegelapan telah muncul, dan dapat dilihat bahwa seluruh dunia di daerah terlarang kaisar sudah dipenuhi dengan aura gelap dan dekaden yang tak terhitung jumlahnya. Sangat mungkin, seluruh dunia telah hilang. Tepat ketika Sulang berpikir, Kaisar Wu yang lain juga secara kasar menebak bahwa sesuatu telah terjadi pada daerah terlarang kaisar. Meskipun mereka tidak mengetahui proses persidangan warisan revolusi ke-9 Wudi. Namun, sudah ada 4 Kaisar Wu yang mewarisi garis keturunan Xuanhou, dan tentu saja mereka juga mengetahui beberapa informasi. Melalui penglihatan Kuroshio yang mengerikan itu, sekilas orang bisa tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di dunia terlarang. Dan pada saat ini, Hu Xixi, yang lolos dari area terlarang kaisar melalui celah-celah, telah menemukan bahwa dia sebenarnya terjebak dalam formasi besar. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa terjebak? Tidak, aku berhasil lolos darinya. Aku ingin menangkap makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya di penangkaran, menyiksa mereka, dan membiarkan mereka memberikan dupa dan aspirasi untuk membantuku menerobos ke alam yang lebih tinggi. Aku tidak bisa terjebak di sini. Hu Xixi berbaring di penghalang formasi, dengan kemarahan dan kebencian yang tak berujung di wajahnya, ekspresinya terdistorsi hingga mencengangkan. Dia menyerang formasi itu dengan panik, dan menggunakan kekuatan untuk memberi makan. Namun, formasi Sulang adalah formasi tingkat Wudi putaran ke-7. Bagaimana mungkin itu bisa ditembus oleh Wudi yang baru dipromosikan Hu Xixi? Hu Xixi berjuang untuk kehidupan lamanya, tetapi gagal membuat riak pada penghalang formasi, sebaliknya dia memuntahkan darah dengan panik oleh serangan balik. Jangan, kenapa? Aku telah melalui begitu banyak kesulitan dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Bajingan mana yang telah mengatur formasi yang tidak bisa dihancurkan di sini? Petik 2. Petik 2. Hu Xixi terus menangis, kebenciannya semakin kuat dan wajahnya terdistorsi seperti hantu. Jelas, dia terkikis oleh dupa negatif sedikit lebih dalam. Sungguh pria yang malang. Sulang menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, formasi itu membuka lubang. Petik 2. Tanda seru petik 2. Terbuka. Hu Xixi melihat lubang di penghalang formasi, dan tiba-tiba tampak seperti anjing yang telah lapar selama 7 hari 7 malam melihat tulang-tulang berdaging, dan bergegas menuju lubang itu seperti orang gila, keluar dari formasi. Saat dia keluar dari kandang formasi, bahkan jika itu sangat terkikis oleh dupa negatif, Hu Xixi terharu hingga menangis. Dia bekerja keras hampir sepanjang hidupnya, hanya untuk momen ini namun. Hu Xixi berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosi yang kacau dan tak karuan itu, tetapi ketika dia melihat dunia baru yang dimasukinya, dia tidak tergerak. Baiklah, aku tidak berani bergerak. Ini. Melihat lebih dari 20 Kaisar Wu yang menakutkan di sekitarnya, mata Hu Xixi hendak keluar. Ya Tuhan, di mana ini? Mungkinkah ini adalah dunia di mana Kaisar Wu per kapita? Ya Tuhan, ini lebih mengerikan dari dunia sebelumnya. Mereka begitu kuat satu persatu, aku pasti tidak bisa bertahan hidup. Aku mati. Ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung langsung menenggelamkan jiwa Hu Xixi. Dia merasa lemas dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, seperti monster lumpur. Kemudian, Hu Xixi melihat lebih dari 20 Kaisar Wu terus berkumpul di sekitarnya, dan bayangan hitam yang diproyeksikan dari tubuh mereka sepenuhnya menyelimuti diri mereka sendiri. Karena ketakutan dan keputusasaan, aku langsung kehilangan efektivitas tempurku. Itu juga, Zhou Yu kehilangan keuntungan karena dupa negatif, menjadi serakah akan hidup dan takut mati, menjual dirinya demi kemuliaan. Hu Xixi ini telah terkikis lebih parah daripada Zhou Yu, dan kebanyakan dari mereka putus asa dan takut. Sangat normal untuk menjadi seperti ini. Sulang menatap Hu Xixi yang meringkuk bersama, berpikir dalam diam. Kaisar Wu yang lain saling memandang, dan akhirnya Kaisar Jiao Qinwu keluar. Hu Xixi. Kaisar Jiao Qinwu bertanya dengan samar, apa identitasmu, apa yang terjadi di daerah terlarang Kaisar? Namun, Hu Xixi tampak ketakutan, terus-menerus gemetar,
Kaisar Wu yang bermartabat ternyata adalah orang biasa. Dia tampaknya terlalu takut untuk berbicara. Kaisar Sun Shengwu mengerutkan kening, jika kamu dipaksa untuk bertanya, aku khawatir itu akan lebih serius. Mengapa kamu tidak meminta Taois Su Lang untuk keluar? Ni Qianzu berkata sambil tersenyum, saya melihat Zhou Yu keluar dari prajurit kuasi kaisar, ekspresinya telah menjadi jauh lebih bijak, dan dia tampaknya telah dimurnikan oleh dupa negatif. Ketika Ni Qianzu melakukan ini, dia secara alami ingin membiarkan Su Lang pamer dan memoles prestisenya. Anggota Wudi lainnya mendengarkan mereka, dan mereka semua memandang Su Lang, menantikannya. Tidak mungkin, Su Lang menggelengkan kepalanya, prajurit kuasi kaisar saya memiliki beberapa aspirasi dupa positif yang tersimpan di dalamnya, tetapi itu hampir diserap oleh Zhou Yu. Hanya ada satu pohon Tehuyu, dan kuncinya adalah bibitnya. Kemauan dupa positif yang terkumpul hampir dikeringkan oleh Wu Yu tingkat Wuxian. Jika Anda tersedot oleh giliran Husiksi dari Wudi, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Su Lang tidak dapat melahirkan bayinya. Kalau begitu, Kaisar Jiao Qinwu berkata dengan enteng, singkirkan Husiksi untuk saat ini. Implikasinya, yaitu untuk menyelidiki sendiri situasi sebenarnya di daerah terlarang Kaisar. Kaisar Wu yang tersisa tidak keberatan dengan ini. Kemudian, semua Wudi sekali lagi mengerahkan kekuatan spiritual mereka, dan menyelidiki gua penghalang. Ketika membuka daerah terlarang warisan Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9, bukan berarti Kaisar Wu tidak mencoba menyelidikinya. Tetapi mereka semua ditolak aksesnya, tentu saja oleh suan-suan di daerah terlarang. Dan kali ini, kekuatan spiritual para kaisar dengan mudah melewati penghalang pintu masuk dan memasuki daerah terlarang Kaisar. Kekuatan spiritual Su Lang secara alami mengalir ke daerah terlarang Kaisar. Ada dunia yang sama sekali berbeda dari daerah terlarang Kaisar. Daerah terlarang di tubuh Kaisar hampir sama pentingnya dengan daerah terlarang di kepala Kaisar. Lagi pula, batang tubuh berisi bagian-bagian penting seperti 5 organ dalam dantian. Dan dunia di daerah terlarang tubuh Kaisar ini, atau planet, lebih besar dari daerah terlarang di kepala Kaisar. Meskipun sebagian besar masih berupa lautan, wilayah daratannya memang jauh lebih besar. Oleh karena itu, ada lebih banyak makhluk yang dibiarkan di planet ini daripada di tanah terlarang Kaisar. Sayangnya, itu semua dari masa lalu. Pada saat ini, bagian dalam daerah terlarang Kaisar hampir sepenuhnya padam. Seluruh planet menjadi gelap gulita, dan bahkan atmosfer menjadi asap hitam tak berujung. Ini adalah akhir yang sebenarnya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya hampir mati. Hanya segelintir orang bijak bela diri klan murid ganda yang kuat Sun Xian yang masih bertahan. Yang aktif di bumi adalah monster dupa negatif yang tak ada habisnya, dan beberapa pria berotot yang memancarkan emosi tirani. Pria-pria besar ini penuh dengan otot-otot yang kuat, janggut yang kasar, mata merah darah, dan baju besi yang mengerikan di tubuh mereka. Baju besi ini akan berubah menjadi berbagai bentuk sesuai dengan pikiran mereka, yang dapat bersifat ofensif dan defensif, yang cukup praktis. Pria-pria berotot itu kuat dan kejam, yang semuanya adalah makhluk abadi semu ke atas, dan mereka terus memburu Wusheng Zuxian yang tersisa dari klan murid ganda, dan para pahlawan tingkat abadi. Tetapi, tokoh-tokoh dan adegan-adegan ini tersapu oleh Su Lang dan semua Wudi. Mata semua orang terkondensasi di atas kutub utara planet hitam, tempat pertempuran besar sedang berlangsung. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, awan hitam tebal bergulung, berbagai anomali teratur sering muncul, dan semua jenis cara aneh diubah oleh kemahakuasaan. Suan Hu, Su Lang menatap salah satu pihak dalam pertempuran, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi. Seperti yang diperkirakan, memang ada Suan Hu di daerah terlarang Kaisar. Hanya saja hanya tubuh Suan-Suan yang padat, dan kepala serta anggota tubuhnya bersifat ilusi. Judul dunia ini mungkin adalah Tubuh Kaisar Surga. Sebut saja tubuh Kaisar Suanyu untuk saat ini. Kaisar Suanyu hanya berada di ranah Wudi peringkat 5, tetapi memiliki kekuatan Wudi peringkat 6. Dikelilingi oleh dupa dan aspirasi yang positif, dia penuh dengan ketekunan dan keberanian dalam pertempuran, dan gerakannya tegak dan tegak, seperti kekuatan surga. Pihak lain adalah pria berotot. Kulitnya hitam pekat, baju besinya hitam pekat, tetapi dia memiliki rambut putih yang panjang dan halus. Ciri khas itu tiba-tiba mengingatkan Su Lang pada saudara lelaki Afrika berkepala datar yang tidak takut mati. Pria berotot ini adalah Kaisar bela diri peringkat ke-6.
Dia ditutupi baju besi yang mengerikan dan menjulur di sepanjang lengannya dengan bilah tajam. Sebagai senjata, dia sekuat kaisar. Pria berotot itu sangat kejam dan berbahaya, dan dia mengenai titik-titik kunci Xuan dengan setiap gerakan. Meskipun tubuh Kaisar Xuanyu telah mengalami pembaptisan dupa positif dan telah menjadi sangat baik, dia tidak melupakan keterampilan bertarung yang telah diasahnya selama lebih dari 20 juta tahun. Terlebih lagi, Xuan juga memegang pedang kaisar, yang kuat dan menutupi kekurangan pada senjata. Oleh karena itu, kekuatan kedua belah pihak serupa, dan pertempurannya terbalik, tetapi hasilnya sulit dibedakan. Dengan sebuah pikiran, Sulang membuka panel properti pria berotot itu. Nama Kuang Erlu, ras klan langit gelap. Tingkat kualifikasi, tidak ada kekurangan. Tingkat ranah, Wu di putaran ke-6. Tingkat serangan, Wu di peringkat ke-6. Level pertahanan, Wu di tingkat ke-6. Level senfa, Wu di tingkat ke-6. Level daya tahan, Wu di tingkat ke-6. Level roh, alam kongni. Menguasai teknik sutra hati pengorbanan untuk sumber, spektrum pertempuran dewa yang ganas level kaisar, Dacheng, keterampilan menusuk abadi level Xian, Dacheng. Informasi yang sangat sedikit itu mengejutkan Sulang. Orang bernama Kuang Erlu ini bukan klan kekaisaran, tetapi dia juga tidak kekurangan kualifikasi. Hanya dengan bakat seperti ini, dia benar-benar dapat berkultivasi ke peringkat Wu di tingkat ke-6, dan juga mempraktikkan latihan tingkat kaisar ke level Dacheng. Ini luar biasa, mungkinkah orang ini juga orang jahat? Sulang menyentuh dagunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia mengamati gaya bertarung Kuang Erlu lebih dekat. Saya menemukan bahwa apa yang dipahami orang ini juga merupakan jalan kekuatan yang hebat, dan itu sangat murni, tanpa aturan lainnya. Aneh, jika hanya ada aturan kekuatan, bagaimana dia bisa menembus Wuxian? Dengan hanya satu aturan, mustahil untuk menembus Wuxian, apalagi menembus ke tingkat Kaisar Wu. Tapi orang ini berhasil. Sulang menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan ekspresi tertarik. Segera setelah itu, dia telah membuat penemuan baru. Baju besi di Kuang Erlu tampak seperti makhluk hidup yang mirip dengan jaringan otot. Itu mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan juga mengandung keinginan dupa negatif yang kuat. Ya, itu adalah keinginan dupa. Oke, mungkinkah baju besi ini adalah plug-in Kuang Erlu? Sulang tampak berpikir, tapi ini tidak benar, orang-orang besar tingkat Wuxian dan Wusheng itu juga memiliki baju besi, apakah mereka masih dapat dipasang per kapita? Bingung. Sulang hanya bisa mengesampingkan pertanyaan ini untuk sementara. Dia mulai berspekulasi tentang asal-usul orang-orang lapis baja ini. Berdasarkan informasi Kuang Erlu, saya khawatir orang-orang ini bukanlah penduduk asli tanah terlarang kaisar, tetapi penjajah sungguhan dari dunia luar. Jika itu adalah penyerbu dari dunia lain, bagaimana Kuang Erlu dan bawahannya memasuki area terlarang kaisar? Dengan sedikit keraguan, Sulang menggunakan aturan ruang untuk memeriksa penghalang ruang dunia ini. Namun, dia tidak menunggu beberapa detik hingga Sulang mendeteksinya. Siapa? Ekspresi Kuang Erlu berubah, dia telah menyadari bahwa ada sejumlah besar dewa dengan level yang sama sedang menyelidiki dirinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk segera mundur dari lingkaran pertempuran dengan waspada. Para dewa bela diri dan orang suci bela diri dari klan langit gelap itu juga meninggalkan pertempuran dengan waspada, menunjukkan ekspresi licik satu persatu. Kaisar Xuanyu tidak berniat untuk jatuh cinta atau mengejarnya. Dia melihat Kuang Erlu mundur dengan tenang. Segera setelah itu, Kaisar Xuanyu juga melihat ke arah pintu masuk area terlarang dengan senyuman di wajahnya. Jelas, ketika Sulang membuka pintu masuk ke area terlarang, sebagai penguasa dunia ini, Kaisar Xuanyu sudah merasakannya. Hanya diseret oleh Kuang Erlu, Kaisar Xuanyu tidak dapat terganggu. Pada saat ini, pertempuran berhenti dan dia sempat menunjukkan senyum lembut dan antusias kepada para pengunjung dari benua Changlan. Kalian datang secara kebetulan, teman-teman. Kaisar Xuanyu melihat ke arah pintu masuk area terlarang dan tersenyum. Dengan bantuan kalian, kami pasti bisa mengusir para penyerbu. Mendengar ini, mulut Sulang berkedut. Terlalu baik, sungguh terlalu baik. Yang lain menghantam pintu untuk menghancurkan dunia mereka sendiri, tetapi mereka hanya ingin mengusir yang lain. Ini hanyalah Bunda Maria, orang yang malang. Sulang berpikir dalam hati, tetapi itu juga terhormat. Para kaisar Wu lainnya tentu saja mendengar apa yang dikatakan Xuan, jadi mereka mulai berbicara.
Dunia ini jelas-jelas diserbu oleh dunia lain. Penyerbu itu sangat kuat, tetapi untungnya, Xuan belum terbunuh, dan warisan kaisar belum diambil. Pria berotot sialan berbaju besi, berani menyerbu warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu tingkat ke-9 kita yang agung, sialan. Kalian harus membunuh semua orang ini. Petik 2. Semua Kaisar Wu marah pada musuh, dan mereka ingin segera membunuh Na Kuang Erlu. Jangan khawatir, semuanya. Serbuan Kaisar Wu dari dunia lain jelas merupakan Kaisar Wu tingkat 6. Suara Kaisar Jiao Qinwu terdengar, di antara kita, hanya sedikit dari kita yang mampu menghadapi Kaisar Wu tingkat 6, dan sisanya takut mereka tidak akan dapat membantu. Suara itu jatuh. Seluruh Wudi tidak bisa menahan rasa malu. Meskipun semua orang berdiri di puncak benua Changlan, mereka pada dasarnya tidak melangkah jauh di jalan Kaisar Wu. Saat ini, satu-satunya yang dapat bertarung langsung dengan Wudi tingkat ke-6 adalah Jiao Qin Wudi dan Sun Sheng Wudi. Selain itu, para kaisar saling memandang dan menemukan bahwa hanya Su Lang dan Si Yuxiao yang memiliki kekuatan itu. Sisanya dari Wudi, bahkan 3 atau 2 orang itu, Wudi dari tingkat 5, tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar Wudi dari tingkat 6. Bagaimanapun, celah di ranah Kaisar Wu benar-benar terlalu besar. Kesenjangan kecil sudah cukup untuk menyebabkan situasi yang menghancurkan. Jika Kaisar Wudi dari tingkat 5 bergabung di medan perang, saya khawatir jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan dilenyapkan. Tanggung jawab membantu Kaisar Wudi yang agung, Sun Sheng, Kaisar Lang, dan Kaisar Wu Ziming akan memikul tanggung jawab. Kaisar Jiao Qinwu memutuskan kandidatnya dan secara khusus menginstruksikan Su Lang, konon, Kaisar Lang Dawis memiliki formasi yang kuat, jadi Anda tidak perlu memasuki tempat itu secara pribadi. Biarkan saya menggunakan formasi itu. Tentu saja bisa. Su Lang mengangguk dan melihat sekeliling ke semua orang, harap bersiap untuk memurnikan kekuatan kotor itu. Saya ingin mencabut formasi itu. Secara alami hanya ada satu formasi kuat yang terbaik. Oleh karena itu, Su Lang tidak bermaksud untuk mengeluarkan formasi. Kedua, saat formasi Kaisar Penyegel Yin dan yang 5 elemen masih ada. Ahaha, Niqianzu tertawa dan berkata, kita tidak bisa menghadapi Kaisar Wu tingkat 6 yang jahat, tetapi masih mungkin untuk melenyapkan kekuatan gelap ini. Tidak buruk, orang tua Qing Xiao juga berkata, yakinlah bahwa rekan Langdi dapat membatalkan formasi itu. Itu bagus. Su Lang mengangguk, dan segera membatalkan formasi itu. Tetapi pada saat ini, pelan, itu adalah suara Kaisar Ling Juewu. Ketika dia membuka mulutnya, suaranya sekeras guntur, dan semua orang segera menatapnya. Teman Ling Jue punya sesuatu untuk dikatakan. Kaisar Jiao Qinwu memandang Kaisar Ling Juewu dan bertanya dengan samar, tidak buruk. Kaisar Ling Juewu menarik napas dan berkata dengan mata dingin, mengapa warisan tubuh Kaisar menjadi seperti ini? Kita belum punya petunjuk, bagaimana jika ini jebakan? Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan sepertinya mengatakan sesuatu dengan jelas, semua orang tahu betapa kuatnya Kaisar bela diri tingkat ke-9. Bagaimana warisan yang dia letakkan dapat dengan mudah diserbu? Saya pikir ada sesuatu yang aneh, mungkin ada hantu batiniah. Ada hantu, sudut bibir semua orang berkedut. Segera mengerti arti Kaisar Ling Juewu. Dia merasa bahwa Su Lang dan Si Yuxiao mungkin adalah hantu batiniah. Karena tidak satu pun dari mereka adalah pejuang asli benua Changlan. Terutama Su Lang, yang muncul di benua Changlan secara tidak dapat dijelaskan, identitasnya terlalu aneh. Itu adalah kebetulan bahwa Su Lang muncul tak lama setelah tanah terlarang Kaisar baru saja terjadi. Tentu saja, ini adalah arti Kaisar Ling Juewu. Kaisar Wu lainnya, beberapa bijaksana, beberapa sama sekali tidak setuju. Ling Jue, kamu terlalu mencurigakan. Namun, Huang Shen Wudilah yang berkata dengan suara keras, apakah Anda memiliki keraguan tentang rekan Taois Langdi? Jika Anda tidak mengatakan apapun lagi, saya akan mempercayainya berdasarkan 8 teknik tingkat Kaisar. Ya, 8 teknik tingkat Kaisar masih yang asli. Apakah menurut Anda seorang Kaisar bela diri tingkat 4 yang kecil dapat memperolehnya? Kaisar Ling Juewu berkata dengan muram, kekuatan macam apa yang berdiri di belakangnya? Begitu kata-kata ini diucapkan, para kaisar terdiam. Sebenarnya, semua orang telah memikirkan masalah ini. Namun, pelelangan diadakan di jalan dan waktunya terbatas. Semua orang sangat ingin mendapatkan latihan tingkat kaisar,
dan tidak banyak memikirkannya. Pada saat ini, ketika saya menyebutkannya lagi, saya tiba-tiba mengerutkan kening. Rekan Taois Langdi, Kaisar Jiao Qinwu menatap Sulang, ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, jelas menginginkan penjelasan untuk semua orang. Haha, saya hanya bisa mengatakan bahwa semua harta saya berasal dari hadiah dari seorang lelaki tua. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, senior itu, rekan Taois King Qiao telah mendengarnya, dia disebut Master Tongtian. Tuan Tongtian, Kaisar Jiao Qinwu dan yang lainnya tampak terkejut, mereka belum pernah mendengar nama ini. Di antara mereka, Jiao Qin adalah anggota lama Istana Wudi, dan dia memiliki banyak rahasia, tetapi dia belum pernah mendengar nama Tongtian. Namun, lelaki tua King Xiao mengangguk dengan sibuk. Ya, Tuan Tongtian, kuasai para pendahulu formasi kekaisaran yang mengerikan seperti, formasi pedang Zudi, formasi Kaisar Tenjue, formasi Wandi, formasi Kaisar Jiuku Huanghe. Kurasa, Dao formasi senior itu kemungkinan besar adalah kaisar yang kuat. Orang tua King Xiao tampak mendambakan, dengan sedikit penyesalan, sayangnya, senior Tongtian telah menghilang di sungai waktu yang panjang. Kaisar Jiao Qinwu bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana rekan Dao King Qiao mendengar tentang perbuatan senior ini. Rekan Langdi memberitahuku. Orang tua King Xiao tersenyum, tapi kurasa itu pasti benar. Omong kosong. Kaisar Ling Juewu mencibir, menurutmu apa gunanya? Mengapa Kaisar Ling Juewu begitu marah? Persekutuan Dao Langdi dikesampingkan untuk sementara waktu. Dia hanya meminjamkan formasi. Mengapa ini meragukan? Kudengar Ling Jue memiliki keretakan antara kamu dan Tao Langdi. Aku khawatir kamu sedang membalas dendam pribadimu saat ini. Permaisuri Zulan tersenyum tipis, kau pasti tahu bahwa tanah terlarang Kaisar sekarang sangat berbahaya. Apakah benar-benar baik bagimu untuk melakukan ini? Ya, Permaisuri Zusin mengangguk setuju. Yang lain mengangguk setelah mendengarkan. Ya, meskipun identitas Sulang masih menjadi misteri, kali ini dia hanya meminjamkan formasi. Itu adalah formasi Kaisar tingkat ke-7, apakah itu bisa dilakukan untuk sementara? Melihat semua orang menghadapi Sulang, Kaisar Ling Juewu tiba-tiba ingin memuntahkan darah sebanyak 3 liter. Kapan orang itu Sulang menjadi begitu populer? Benar-benar tidak mau. Sulang mungkin tidak bisa melakukan trik saat meminjamkan formasi. Tapi, di mana Si Yu tersenyum? Dia juga mencurigakan, mungkin kali ini perubahan terlarang Kaisar adalah rahasia Si Yu Xiao. Bagaimanapun, area terlarang Kaisar selalu berada di Zimingzu, dan klan Ximing yang mengurusnya. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan area terlarang Kaisar, Si Yu Xiao tidak bisa lepas dari kesalahan. Lagi pula, Si Yu Xiao dan Sulang sebelumnya sangat antusias, dan mereka mengerutkan kening. Mungkin mereka sudah saling kenal sejak lama. Mereka punya konspirasi rahasia. Melihat air kotor Sulang tidak bisa disiram, Kaisar Ling Juewu segera mengalihkan sasaran dengan marah dan melampiaskannya kepada Si Yu Xiao.